Indonesia adalah negara maritim dengan ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. TNI sebagai pilar utama pertahanan mengemban tugas mulia menjaga keamanan setiap jengkal wilayah Indonesia dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang ada, baik dari dalam maupun luar negeri. Peran TNI Angkatan Laut sudah seharusnya menjadi perhatian utama, mengingat luasnya wilayah Indonesia yang sebagian besar adalah lautan. Mengingat pentingnya alutsista yang tangguh dan memadai demi tegaknya kedaulatan dan keutuhan NKRI, beberapa tahun belakangan ini pemerintah terus meningkatkan alokasi belanja alutsista. Salah satunya adalah dengan menambah armada kapal perang di lingkungan TNI Angkatan Laut. Perlu kita tahu, semua kapal perang TNI Angkatan Laut didahului dengan inisial KRI yang berarti Kapal Perang Republik Indonesia. Bicara tentang kapal perang, ada hal unik yang tidak semua orang tahu. Pernahkah kalian memperhatikan angka-angka yang ditulis besar di lambung KRI? Apa sih fungsinya? Jangan salah bos, angka itu tidak ditulis sembarangan loh, melainkan sebuah kode identifikasi atau sistem penomoran yang dibuat untuk membedakan tugas dari KRI tersebut. KRI TNI Angkatan Laut terbagi ke dalam 7 satuan tugas utama dan masing-masing memiliki kode 3 digit angka. Kita mulai dari KRI dengan nomor lambung awalan angka 3. Angka 3 dimiliki oleh KRI yang bertugas sebagai kapal pemukul utama atau biasa disebut frigat dan kapal jenis korvet. Frigat merupakan kapal TNI Angkatan Laut yang memiliki ukuran terbesar dengan sistem persenjataan yang paling lengkap dan canggih. Penamaannya pun tidak sembarangan, umumnya diambil dari nama pahlawan nasional. Beberapa KRI yang berkode angka 3 pada lambungnya diantaranya adalah KRI RE Marta Dinata 331 dan KRI I Gusti Ngurah Rai 332. Kedua kapal ini merupakan dua KRI tercanggih yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut saat ini. Angka 4. Angka 4 dimiliki oleh kapal selam yang namanya diambil dari nama-nama senjata para ksatria dalam kisah pewayangan. Pasca musibah tenggelamnya KRI Nenggala 402, TNI Angkatan Laut kini mempunyai 4 kapal yang masih beroperasi, yakni KRI Cakra 401, KRI Nagapasa 403, KRI Arda Dedali 404, dan KRI Alugoro 405. Angka 5 adalah kode yang diletakkan pada KRI di Satuan Kapal Amfibi. Kapal ini memiliki tugas untuk mendaratkan pasukan dan alutsista pendukung seperti misalnya tank dari laut ke daratan. Kapal dengan kode ini diberi nama berdasarkan kota-kota atau teluk di Indonesia seperti KRI Teluk Jakarta 541, KRI Surabaya 591, dan KRI Teluk Calang 524. Selanjutnya adalah kapal dengan nomor lambung 6. Nomor ini disematkan pada KRI yang bertugas di Satuan Kapal Cepat atau korvet. Kapal korvet memiliki tugas untuk menghadapi kapal-kapal lawan di garis terdepan. Penamaan KRI dengan nomor lambung 6 menggunakan nama senjata tradisional dan binatang buas di Indonesia. Contohnya KRI Mandau 621 dan KRI Celurit 641. Salah satu tugas penting dalam peperangan laut adalah memastikan keamanan jalur yang akan dilalui dari kemungkinan adanya ranjau. KRI dengan nomor lambung 7 inilah yang bertugas mencari dan memusnahkan ranjau. Umumnya, KRI yang mendapat misi ini memiliki nama-nama pulau-pulau kecil di Indonesia seperti KRI Pulau Rengat 711 dan KRI Pulau Rusa 726. Kode nomor 8 mungkin yang paling akrab ditemui oleh nelayan di lautan, sebab KRI dengan nomor ini memiliki misi untuk melakukan patroli laut. Mengingat misinya yang mengarungi lautan, KRI jenis ini diberi nama dengan nama-nama ikan seperti KRI Kakap 811,
KRI Pari 849 dan KRI Cucut 866. Dan kapal yang memiliki nomor lambung 9 biasanya digunakan oleh kapal-kapal yang bertugas dalam satuan kapal bantu. Ada banyak jenis kapal bantu ini meliputi logistik, angkut pasukan, dan masih banyak tugas lainnya, baik pada masa damai maupun masa perang. Penamaan KRI dalam satuan ini agak berbeda karena diberi nama sesuai tokoh atau sesuatu yang ada keterkaitannya dengan tugasnya masing-masing. Sebagai contoh adalah KRI Dr. Suharso 990 yang bertugas sebagai kapal bantu rumah sakit. KRI Dr. Suharso merupakan KRI rumah sakit terapung pertama di Indonesia. Kemudian ada juga KRI Arun 902 yang bertugas sebagai kapal tanker suplai bahan bakar. Arun sendiri dikenal sebagai kota penghasil minyak di Indonesia. Selanjutnya, dalam jajaran ini ada kapal hidrooceanografi yang bertugas melakukan pemetaan dasar laut. Contohnya adalah KRI Rigel 933 dan KRI Spika 934. Sampai di sini, ternyata tidak semua satuan kapal bantu memiliki nomor lambung. Pengecualian itu dimiliki oleh kapal legendaris KRI Dewa Ruci dan KRI Arung Samudra yang bertugas sebagai kapal latih bagi setiap taruna Akademi Angkatan Laut. Menariknya, ada angka yang dilewati alias tidak dipakai untuk penomoran, yaitu angka 1 dan 2. Ada yang tahu kenapa? Angka 2 diperuntukkan bagi kapal jenis perusak atau destroyer. Sedangkan doktrin TNI Angkatan Laut kita adalah Green Ocean Navy yang artinya lebih mengutamakan pertahanan atau defensif, bukan agresor. TNI Angkatan Laut sebenarnya pernah memiliki KRI jenis ini, yakni KRI Irian yang pernah menggentarkan Belanda pada masa Trikora di awal tahun 60-an. KRI Irian dilengkapi persenjataan tercanggih pada masanya sehingga menjadikan Indonesia sebagai kekuatan militer terkuat di selatan Katulistiwa. Namun sayangnya, keberadaan KRI Irian saat ini hanya tinggal kenangan, entah tak ada yang tahu pasti nasibnya. Selanjutnya adalah angka 1 yang dipersiapkan sebagai nomor lambung kapal induk. Pernah ada wacana untuk membangun kapal induk dengan nama KRI Nusantara, namun sampai saat ini masih diperdebatkan kebutuhannya. Selain menganut doktrin defense, sebagian pakar militer mengatakan peran kapal induk bisa digantikan oleh keberadaan pulau-pulau kecil yang tersebar di Nusantara. Faktor mahalnya biaya pembuatan dan operasionalnya pun juga menjadi pertimbangan utama. So, kita nggak usah mikir tentang kapal induk dulu aja ya.